Ibu bapak, opa oma yang terkasih di dalam Tuhan, saya suka berkata bahwa lansia itu dibagi dua, lansia junior dan lansia senior. Lansia junior itu biasanya ini Nelly. Tahu Nelly apa? Nenek lincah. Ya. Kalau yang senior itu yang sudah nggak lincah lagi, ya. Nah, tetapi kita juga ingin melihat bahwa ternyata persoalan usia itu nggak pernah bisa ditebak, ya. Siapa yang akan tetap panjang umur sepanjang-panjangnya? Emang Anda mau panjang umur terus gitu? Menurut saya gak enak juga. Saya pernah bisa ulang tahun untuk oma-oma yang usianya 103 tahun, belum mati-mati sampai sekarang. Lalu sebelum bisa, oma itu bilang, "Romo, aku ingin ketemu private sendirian, hanya dengan Romo saja." Wah, saya kan jadi deg-degan kan. Ada oma-oma pengen ketemu private sendirian sama Romo Yus. Saya kan takut dikasih warisan, ya. "Oma, kenapa mau ketemu saya?" Saya tanya begitu, di ruangan khusus tertutup. Keluarganya, anak cucu cicit gak boleh lihat. "Romo, tolong doain aku supaya aku cepat mati," katanya. Hah? Mana boleh. Gak ada doa supaya cepat mati, itu gak ada. Yang ada itu doa supaya hatinya tenang, damai, tentrem, ikhlas. Soal umur sampai berapa terakhirnya itu gak pernah ada yang tahu. Kenapa oma minta supaya cepat mati? Saya tanya, "Sudah bosen Romo hidup, umur aku udah 103 tahun, udah kepanjangan." Nah, omanya sudah mulai bosen merasa hidup. Tapi ketika habis misa, cucu cicit membawa kue ulang tahun. Lalu mari kita nyanyikan, "Panjang umurnya, panjang umurnya." Nggak sinkron apa yang diminta oleh omanya sebetulnya dengan apa yang diharapkan cucu cicit. Teman-teman, bapak ibu, opa oma yang terkasih dalam Tuhan, kita punya hidup itu bahagia di dunia ini dengan segala dinamikanya. Punya keluarga, punya teman-teman, punya makanan yang kita suka, punya tempat-tempat favorit. Puji Tuhan, selama kita masih bisa menikmati. Tapi kita juga sadar suatu hari nanti lama-lama kita itu tidak bisa banyak bergerak ke sana kemari. Kitab suci bilang apa? Waktu kita muda kita bisa pergi kemanapun kita mau, ya. Tapi kalau sudah tua, pinggang kita akan diikat dan kita akan diajak pergi oleh yang muda, ya. Maka menurut saya kesadaran inilah yang mungkin harus kita pegang, bahwa hidup itu tidak selamanya gerakannya naik, sehat terus, kulitnya kenceng terus, bisa lari ke sana kemari, nggak bisa. Nanti akan ada titik puncak, terus titik puncak. Lalu setelah itu kita akan masuk fase gerakan turun pelan-pelan, ya, sampai akhirnya melandai, lalu akhirnya game over, permainan kita selesai, ya. Itu kodrat hidup manusia. Walaupun Anda punya duit banyak, lalu pergi ke Korea Selatan, operasi plastik. Misalnya oma-oma yang sudah banyak keriputnya, tiba-tiba dapat rezeki nomplok duit ratusan juta, lalu pergi ke Korea Selatan, operasi plastik. Wajahnya kencang lagi. Tapi kan ini tidak bisa membohongi kodrat onderdil di dalam tubuh kita, ya. Tubuh kita ini onderdil, ya, kayaknya Tuhan sudah atur sedemikian rupa, ya, pada titik umur tertentu akan berhenti,
entah jantungnya, entah paru-parunya, entah ginjalnya, entah lambungnya, pokoknya ada aja yang dalam kehidupan kita lambat laun itu mulai tidak berfungsi. Itu normal. Kitab suci bilang apa? Cobaan seperti itu adalah cobaan yang biasa. Artinya biasa itu apa? Semua orang ngalami. Ya. Tapi saya kira penting buat kita untuk menjalani hidup pada masa tua pun harus tetap bahagia, harus tetap happy. Pada masa tua kita tidak boleh kehilangan kebahagiaan. Cuma tiap orang kebahagiaannya beda-beda. Ada yang kebahagiaannya makan, ada yang kebahagiaannya jalan-jalan, ada yang kebahagiaannya nonton YouTube. Ya, ibu saya dulu itu disuruh ganti handphone, susahnya minta ampun. Orang tua itu kan kalau diganti handphonenya bingung ya, karena harus ada penyesuaian yang baru. Bu, handphonenya udah jelek, itu udah pada pecah kacanya, aku ganti ya handphone yang baru. Gak usah, ora sah kata ibu saya. Aku bingung kalau pakai handphone yang baru. Akhirnya gak ganti handphone. Tapi ketika COVID datang, semua orang kan acaranya nonton YouTube ya, misa online, nonton opera komedi Samadi, ya. Terus juga bisa nonton lagu-lagu, nonton film di YouTube dan sebagainya. Lalu ibu saya mulai telepon saya, manggil saya pakai nama kecil, Dut. Nah, waktu bayi saya dipanggilnya Dut. Boya aku dibeliin iPad. Umur 80 tahun minta dibeliin iPad. Maka lalu selama COVID ibu saya acaranya itu yang menghibur dia adalah nonton YouTube di iPad-nya. Jadi kalau tidur kan sudah gak bisa banyak bergerak ibu saya ya. Lalu kalau tidur iPad-nya di sini, nontonin anaknya nyanyi, nontonin Romo-Romo nyanyi, nonton acara yang lain, Romo Eko Wahyu ditontonin terus berulang-ulang. Pokoknya cari hiburan. Itulah yang pada masa-masa terakhir ibu saya, itu dia bahagianya adalah nonton YouTube. Maka ketika meninggal sekitar 2 bulan lalu, iPad-nya saya bawain ke dalam peti. Tapi saya lupa bawain charger. Jadi gak bisa nonton dia di sana karena gak di charge ya. Tapi kan ini kan tiap orang beda-beda kebahagiaannya ya. Maka saya kira penting untuk menjadi orang tua yang bahagia, lansia yang bahagia. Hatinya jangan kemerungsung, jangan emosi, jangan marah-marah terus. Harus smiling face, harus gembira ya. Sekarang bagaimana untuk menjadi pribadi yang bahagia? Syarat pertama untuk menjadi pribadi yang bahagia menurut saya, umur saya baru 49, oma-oma, opa-opa. Jadi kurang lebih umurannya anak-anak Anda ya. Menurut Romo Yus, salah satu cara untuk menjadi bahagia adalah Anda harus menikmati masa kini kita, kekinian kita. Maksudnya apa? Kalau saat ini Anda lagi duduk di sini ikut misa bersama Romo Yus, harus menikmati kekinian saat ini. Jangan duduk di sini lagi ikut misa, tiba-tiba keinget, aduh, kompor tadi belum dimatiin tuh. Ingat di rumah kompornya nyala, khawatir rumahnya meleduk. Maka lalu Anda duduk di sini ikut misa, tapi hati Anda ada di rumah, itu pasti Anda di sini tidak bahagia. Anda akan sibuk melihat jam tangan. Ini kapan Romo selesai khotbahnya? Lama amat khotbahnya. Karena apa? Hatinya tidak di sini, badannya di sini, tapi hatinya di tempat lain. Sama, misalnya Anda sekarang umurnya opa-oma pada umumnya ini mungkin kalau saya terawang umurnya ya. Ini banyak yang udah 70-an plus. Misalnya umur Anda 70-an lebih. Jangan terlalu sering ngelihat foto waktu Anda umur 20. Jangan.
Ketika ngaca sekarang, Anda tidak bahagia. Aduh, kok mukaku udah kayak Mak Uwo kayak gini ya. Dulu waktu umur 20 itu kayaknya masih lagi gadis, lagi remaja, itu lincah kesana kemari, banyak yang ngejar-ngejar. Sekarang udah setua ini lalu tidak bahagia karena apa? Terlalu sering ngelihat foto waktu Anda umur 20 ya. Ini minta maaf ya oma-oma, ibu-ibu ya. Saya mau ngomong apa yang saya tonton di Instagram. Di Instagram dibilang begini, ini karena bapak-bapak ini cuma dikit ya. Jadi ini tentang ibu-ibu aja. Jadi katanya ibu-ibu itu, wanita itu, perempuan itu ibarat seperti bola di dalam olahraga. Ya. Ketika umur Anda 20, ibarat bola dalam olahraga. Ketika umur Anda 20, Anda itu seperti bola dalam sepak bola. Dikejar-kejar oleh berapa orang? Sepak bola 11 lawan 11. Jadi Anda lagi kenceng-kencengnya dulu, lagi cantik-cantiknya dulu, dikejar-kejar oleh 22 lelaki. Dikejar-kejar bolanya itu kan. Nanti kalau umurnya sudah 30-an lebih, itu seperti bola dalam bola basket. Masih diperebutin juga, masih cantik umur 30. Maka lalu seperti bola dalam bola basket, yang merebutin berapa bola basket? 5 lawan 5. Jadi diperebutin 10. Nanti kalau umurnya sudah 40, itu seperti bola pingpong. Hanya diperebutin oleh 2 orang, tapi Anda ditepok, dilempar ke sana kemari, ya sana, ya sini, ya sana, gantian, ya. Tapi kalau umur sudah banyak seperti sekarang, istri-istri minta maaf ya, Anda itu seperti bola golf. Bola golf itu dipukul sejauh-jauhnya. Makin jauh bolanya makin bagus. Tapi jangan kecil hati. Yang mukul mati duluan. Menurut survei itu suami memang ditakdirkan mati duluan. Coba lihat, kalau kita datang ke Panti Werda, kunjungan ke Panti Werda, Panti Jompo ya, itu lebih banyak ketemu oma atau opa? Oma. Sama seperti sekarang saya di sini juga, saya lihat lelaki cuma 1, 2, 3, dikit lah 4 ya, nggak sampai 5, nggak sampai 10. Sama saya sama fotografer nggak sampai 10. Ya. Kenapa? Mungkin lelaki itu memang satu pekerjaannya bahaya, punya resiko-resiko yang membuat dia mungkin ada resiko kematian. Kerjanya tinggi, ke bawah, harus nyetir ke sana kemari. Pokoknya mungkin itu resiko yang namanya hidup, itu pekerjaan lelaki lebih bahaya. Terus yang kedua, gaya hidup. Minum, makan, ngerokok, alkohol, ya, itu jauh lebih ekstrim daripada ibu-ibu. Kalau ibu-ibu kan cenderung takut gemuk, ya kan? Maka makannya dijaga dikit-dikit. Tapi kalau bapak-bapak pas lagi punya duit banyak ya, itu dia bisa makan apapun yang dia mau. Ada seorang Romo kena stroke, umur 58 tahun kena stroke. Lalu setelah stroke pun dia itu tetap pengen makan yang enak-enak. Setiap kali ngeliat restoran Padang, dia gini, padahal udah gak bisa ngomong dan di kursi roda. Dia pengen makan apa? Pengen makan kikil dan gulai otak, kesukaan dia waktu dia muda dulu. Ini lelaki soal makanan memang kadang-kala susah dikontrol. Sate kambing, gulai kambing. Maka kalau kasih makanan romo-romo, jangan yang enak-enak, bahaya ya. Apalagi romo Kelapa Gading kan, waduh, sungguhannya makanan di meja makan pastoran pasti gak enak, itu pasti semuanya enak-enak. Gak ada romo yang bakalan mati kelaparan. Yang ada mati darah tinggi. Ada satu romo di Jati Bening ketahuan bahwa dia suka daging anjing, RW ya.
Umatnya, seluruh umat di paroki itu tahu Romonya suka daging anjing. Apa yang terjadi? Hari Senin dikirim daging anjing, Selasa daging anjing, Rabu daging anjing, sampai hari Minggu dia makan daging anjing. Darah tinggi dia. Ya. Tapi buat saya, umat itu kan pengen nyeneng-nyenengin hatinya Romo, ya, lewat makanan yang enak. Pasti di sini banyak ibu-ibu yang suka kirimin makan ke Romo-Romo. Romo Romanus itu waktu pindah dari saya di Samadhi, bodinya nanti mau saya timbang setelah setahun misalnya di Kelapa Gading, nanti berat badannya berapa. Romo Bernat, Diakon Bernat yang jadi Romo, waktu tahbisan kurus. Nanti kita lihat setelah jadi Romo setahun 2 tahun di Kelapa Gading, apa jadinya dia, ya. Tapi buat saya, ini lelaki punya resiko. Tetapi perempuan, ya kenapa bisa bertahan hidup sebagai single mom lebih panjang? Ini minta maaf ya bapak-bapak ya, bukannya saya diskriminasi terhadap suami-suami, bukan. Tapi kenapa perempuan kayaknya kok kuat sebagai single mom? Kalau istri ditinggal mati suami, itu cenderungnya dia bisa kuat sebagai single, sendirian. Sampai umur 80, 85, yang kemarin 103 tahun itu juga single, ya. Tapi kalau suami ditinggal mati istri, antara 2 kemungkinan, ya. Satu, mungkin gak kuat hidupnya tanpa istri yang dicintai, lalu dia akan nyusul mati gak lama kemudian. Karena kan katanya perempuan itu adalah penolong bagi pria. Kitab suci Kejadian bilang apa? Aku menciptakan bagi kamu seorang penolong. Jadi lelaki itu selalu butuh yang namanya perempuan penolong. Nah maka karena gak kuat hidup sendirian, suami-suami banyak yang cepat nyusul mati. Tapi kemungkinan yang kedua adalah ketika suami ditinggal mati istri, gak lama kemudian muncul si lince yang lebih muda. Entah datang dari mana tiba-tiba muncul, ya. Nah, tapi itulah. Maka sekarang kalau kayak ketemu begini, itu ya oma-omanya banyak. Tapi menurut penelitian medis, biologis, itu kenapa perempuan itu kuat? Karena memang dikaruniai hormon menahan derita dan sakit lebih banyak daripada lelaki. Anda itu punya hormon menahan rasa sakit lebih kuat daripada lelaki. Lelaki itu kebanyakan hormon kenikmatan. Maunya enak, maunya dilayani, maunya beres. Itu lelaki, betul langsung ibu-ibu ya. Pengalaman ya Bu ya, Oma. Tapi ya kan melahirkan kan sakit ya. Lalu wanita itu memang kuat menahan. Kalau lelaki demam ya, lelaki demam baru 38, itu kayaknya udah susah sekali. Demamnya baru 38. Tapi kalau perempuan demam sampai 39, 40, itu kayaknya masih biasa aja. Itu kekuatan yang kayaknya itu memang diberikan oleh Tuhan kepada kaum perempuan. Tetapi survei ini belum berlaku untuk Romo dan suster. Belum. Apakah Romo lebih cepat mati daripada suster? Saya kira keluarga Romo Suto itu buktinya. Romo Suto itu punya 3 saudara suster. Saudara suster udah meninggal dunia lebih dulu beberapa tahun yang lalu. Tapi Romo Sutonya awet, ya. Saya kira Romo sama suster beda. Karena apa? Romo itu kan dari muda memang terlatih hidup sendiri. Kalau suami Anda itu kan memang hidupnya memang ada penolong yang dekat dengan dia, yaitu Anda sebagai istri-istri. Maka saya kira bersyukurlah Anda dikaruniai aneka macam kekuatan dari Tuhan. Tapi jangan pernah lupa menjadi pribadi yang bahagia. Jangan terlalu sering mundur ke belakang. Tapi juga kalau mau menjadi pribadi yang bahagia, jangan khawatir akan apa yang terjadi di masa depan. Khawatir macam-macam tentang nanti gimana. Khawatir nanti kalau piringnya hilang. Ya piring hilang, oma-oma. Kadang ibu saya suka wanti-wanti, itu ya teko itu gak boleh hilang, karena itu teko warisan bapak kamu. Ya itu ya ibu saya menghormati itu.
Tetapi ya kadang-kala ya, kebahagiaan itu penting. Nah, tips terakhir untuk menjadi bahagia menurut Romo Yus, sekali lagi ya, ini bukan menurut teori macam-macam. Berhentilah membanding-bandingkan hidup Anda dengan hidup orang lain. Stop itu. Ketika kita mulai sibuk membandingkan hidupku dengan hidup orang lain, mobilku dengan mobil orang lain, rumahku dengan rumah orang lain, kakiku berjalan kok sekarang udah pakai tongkat, sedangkan yang seumuran sama aku masih bisa jalan dengan ringan. Kita mulai sibuk membanding-bandingkan, maka percayalah, disitulah awal dari ketidakbahagiaan. Awal dari stres adalah membandingkan punyaku dengan punya orang lain. Membandingkan istrinya dengan istri orang lain selalu bikin stres. Istri sendiri mulai abstrak bentuknya. Kok sekretaris di kantor kok bentuknya aduhai, maka lalu pulang tidak bahagia dengan istrinya karena membandingkan yang itu. Membandingkan suami orang lain yang bisa kasih mungkin tas yang mahal, Louis Vuitton, Hermes, ya, tas-tas mahal, atau bisa suami kok bisa kasih emas batangan kalau ulang tahun, kok ada yang bisa kasih hadiah mobil. Ketika kita mulai membandingkan suami kita dengan suami orang lain, maka lalu kita tidak bahagia dengan suami kita. Anak-anak juga dibandingkan, ya. Ibaratnya itu kalau kita selalu membandingkan yang di atas, ya. Ibu-ibu, ada prinsip dari pendekar kungfu yang saya baca di Koping Ho zaman dulu, ya. Pada rajin baca Koping Ho nggak zaman dulu, ya. Itu pendekar kungfu tuh bilang begini, di atas langit selalu ada langit, ya. Kalau you melihat ke atas membandingkan, itu akan nggak pernah puas karena selalu ada langit di atasnya. Ada yang lebih tinggi, ada yang lebih tinggi. Kalau kita nengok ke atas terus, ini leher bisa pegel. Tapi juga kita nggak bersyukur hatinya. Misalnya Anda kesini naik mobil Panther, naik mobil Panther itu gemeter, ya kan? Tiba-tiba kok ada yang datang ke sini naik Velfire atau Alphard terbaru, halus, tidak ada bunyinya, pintunya kebuka sendiri. Lalu Anda akan merasa mobil Panther Anda jelek. Kenapa? Anda nengok ke sebelah yang mobilnya baru Velfire atau Alphard atau BMW itu. Kalau Anda mau hatinya bahagia, nengoklah bajai. Naik bajai lebih gemeter daripada naik Panther. Udah keluar dari bajai pun kita masih suka gemeter di luar. Maka kalau you nengok ke bajai, Anda akan berkata apa? Untung ya kita punya mobil Panther. Nanti kamu pulang jangan naik bajai, pulang ikut aku aja, nanti aku anter. Orang yang nengok ke bawah, satu akan bersyukur, dua dia akan berbuat kasih, dia akan ngajak. Karena apa? Dia nengok ke bawah kepada temannya yang sedang susah. Kalau dia nengok ke temannya yang lebih kaya terus, dia akan menjadi orang miskin terus. Aku lebih miskin daripada dia, aku lebih susah daripada dia. Maka hati ini tidak pernah bersyukur. Maka ibu bapak, opa oma, saya kira punya hati yang bersyukur itu penting. Tenang, ya, jangan uring-uringan, jangan sering ngomel, apalagi sama anak cucu, ya. Kenapa? Nanti kalau mereka malas datang ke kita, ya, kitanya yang bingung, kitanya yang kesepian. Maka sekarang ini saya umur masih 49. Di bawah saya ada banyak romo-romo muda, banyak frater-frater. Maka saya suka mentraktir frater-frater itu. Kalau punya duit saya traktir bakso, somai. Kalau duitnya banyak saya traktir sushi teh di Kelapa Gading Mall, ya. Tapi saya bilang sambil makan, frater, tidak ada makan siang gratis, saya bilang. Oh, jadi Romo pamrih ya sama kita? Iya pamrih. Kalau nanti saya sudah tua, tolong dorongin kursi roda saya. Saya bilang begitu. Makanya kayak si Bernard, si Tino, ya. Itu kan waktu di Samadhi kan fraternya saya. Maka mereka udah sering tuh saya traktir. Maka saya yakin kalau saya nanti tua, jompo, maka mereka jadi romo tengah umur. Kan sekarang saya umurnya 49.
mereka umurnya mungkin 30 misalnya. 20 tahun lagi saya umurnya 70. Ya, maka saya bukan lagi jadi direktur Samadi. Nah, Romo Tino sekarang umurnya 30, umurnya mungkin dia jadi 50. Romo Bernard yang umurnya masih 28, dia jadi umur 48. Mereka mungkin yang jadi pimpinan-pimpinan saya, mungkin salah satu jadi uskup saya. Maka kalau mereka ingat dulu pernah dibayang-bayangin Romo Yus waktu muda, ya kalau saya udah tua saya gak akan disia-sia ya. Sebetulnya motivasinya itu aja. Kenapa? Sadar diri, saya tidak berkuasa terus, saya tidak sehat terus, saya tidak hebat terus. Suatu ketika saya lemah, maka saya harus ditolong oleh orang lain. Maka mumpung saya masih sehat, saya harus juga baik dan nolong sama yang muda-muda. Maka oma-oma, opa-opa, pokoknya baik-baiklah sebagai opa-oma ya. Hatinya tenang, damai, banyak senyum daripada banyak ngomel. Kalau punya pembantu rumah tangga, asisten rumah tangga, punya suster, jangan diomelin terus. Nanti susternya belaga pulang kampung gak balik lagi, terus pusing cari yayasan mana lagi. Saya ngurusin ibu saya itu sampai bayar administrasi ke 5 yayasan, gonta-ganti asisten rumah tangga. Karena apa? Diomelin terus sama ibu saya. Untuk terakhir ketemu yang cocok. Pas ketemu yang cocok, ibu saya bilang, "Sri, kamu harus kerja sama saya sampai saya mati ya Sri." Yang takut kan Sri, jadi dia takut. Tapi ya itulah hidup ya. Kadang-kala kita ini suka bawa adatnya kita, maunya kita ya maunya begitu. Tapi saya kira makin lama itu kita harus makin tenang, slow, rendah hati, ikhlas. Itu yang membuat masa tua kita akan bahagia. Baik, itulah yang bisa kita renungkan hari ini. Mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi buat kita semua untuk hidup bahagia dan hidup yang penuh makna pada hari tua kita. Tuhan memberkati. Amin.